Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Artificial Intelligence akan membahas materi tentang pencarian heuristik. Pertama-tama perkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Firzi Ramadan. Saya Iwan Swati. Saya Luis Banga. Saya Wulan Tumoyu. Oke. Materi pencarian heuristik ini, materi pertamanya adalah tentang generate and test. Materi ini akan dibahas oleh saya sendiri, Firzi Ramadan. Oke, jadi generate and test. Algoritma generate and test adalah merupakan algoritma yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Dalam generate and test terdapat dua prosedur penting, yaitu generate atau artinya membangkitkan semua solusi yang mungkin, dan test adalah pengetesan untuk menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Atau bisa disimpulkan generate algoritma ini adalah jika solusi ditemukan maka berhenti atau keluar, jika tidak temukan maka ulangi langkah pertama. Algoritma ini berlaku ketika kita menggunakan aplikasi GPS pada smartphone. Biasanya perusahaan seperti Gojek atau kurir JNE dan JNT menggunakan metode ini untuk mencapai tujuan mereka dengan tepat. Algoritma ini juga akan mencari jalan tercepat untuk menuju tujuannya. Contoh pada gambar ini. Satu kurir Gojek akan mengantarkan sebuah paket ke 3 rumah. Dia bisa mendapatkan 2 rute. Rute pertama itu jaraknya sekitar 5 kilo dan menempuh selama 20 menit. Kemudian rute kedua jaraknya adalah 8 kilo, terus menempuh selama 30 menit. Pada umumnya GPS akan menempuh jarak yang paling tercepat. GPS pasti di sini akan memilih rute pertama. Kenapa rute pertama? Karena rute pertama itu cuman sekitar 20 menit. Kemudian mungkin ada muncul pertanyaan, apakah Gojek bisa lewat rute kedua? Bisa saja, cuman nanti si Gojek akan lama karena menempuh jarak sekitar 30 menit. Sedangkan pada algoritma ini dibuat untuk mendapatkan rute yang tercepat. Begitu kira-kira. Selanjutnya, hill climbing. Sama halnya dengan teknik generate and test, hill climbing juga melakukan suatu pembangkitan keadaan dan pengujian. Bedanya pengujian pada hill climbing menggunakan fungsi heuristik fx yang akan memberikan suatu perkiraan ukuran jarak tujuan dari node X. Metode hill climbing sering digunakan jika terdapat fungsi heuristik yang baik untuk mengevaluasi stage range 1991. Sebagai contoh, seandainya kita berada di sebuah kota yang tidak dikenal tanpa peta dan kita ingin menuju ke pusat kota. Cara sederhananya adalah kita menuju gedung yang tinggi. Fungsi heuristiknya adalah jarak antara lokasi sekarang dengan gedung yang tinggi. Dan state yang akan diinginkan adalah state yang mana jarak tersebut merupakan yang terpendek. Contoh, seorang salesman ingin mengunjungi kota, jarak antar tiap-tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi 1 kali. Misal ada 4 kota dengan jarak antar tiap-tiap kota seperti contoh di sebelah kanan ini. Solusi-solusi yang mungkin, pertama dengan menyusun kota-kota dalam menurut abjad, misal A, B, C, dan D dengan panjang lintasan 19. Kemudian A, B, D, C sama dengan 18, A, C, B, D sama dengan 12, A, C, D, B sama dengan 13, dan seterusnya. Metode simple hill climbing, ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Operasi yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi 2 kota dalam satu lintasan. Bila ada kota
dan ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan 2 kota, maka akan didapat sebanyak n faktorial per 2 faktorial n kurang 2 faktorial kurang 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 4 kurang 2 faktorial kurang 6 kombinasi. Keenam kombinasi ini akan dipakai semuanya sebagai operator, yaitu tukar 1,2 sama dengan menukar urutan posisi kota ke 1 dengan kota kedua. Tukar 2,3 sama dengan urutan posisi kota kedua kurang dengan kota ketiga. Tukar 3,4 menukarkan urutan posisi kota ketiga kota ketiga dengan kota keempat. Tukar 4,1 menukar urutan posisi kota keempat dengan kota ke-1. Tukar 2,4 sama dengan menukarkan urutan posisi kota kedua dengan kota keempat. Tukar 1,3 sama dengan menukarkan urutan posisi kota ke-1 dengan kota ketiga. Keadaan awal lintasan ABCD sama dengan 19. Level pertama hill climbing mengunjungi BACD sama dengan 17. BACD sama dengan 17 lebih kecil dari ABCD sama dengan 19, sehingga BACD menjadi pilihan selanjutnya dengan operator tukar 1,2 level kedua. Mengunjungi ABCD karena operator tukar 1,2 sudah dipakai BACD, maka pilihan node lainnya yaitu BCAD sama dengan 15, BCAD sama dengan 15 lebih kecil dari BACD sama dengan 17, level ketiga. Mengunjungi CBAD sama dengan 20, CBAD sama dengan 20 lebih besar dari BACD sama dengan 15. Maka pilih node lain, yaitu BDAC sama dengan 14. Tuh. Bos, lontar kan? BCDA sama dengan 18, pilih node lain yaitu DCAB sama dengan 17, pilih node lain mengunjungi DBAC sama dengan 15, DBAC sama dengan 15 lebih besar dari BDAC sama dengan 14. Maka pilih node lain yaitu BADC sama dengan 21. Pilih node lain yaitu BDCA sama dengan 13, BDCA sama dengan 13 lebih kecil dari BDAC sama dengan 14. Level kelima mengunjungi DBCA sama dengan 12, DBCA sama dengan 12 lebih kecil dari BDCA sama dengan 13. Level ke-6 mengunjungi BDCA karena operator tukar 1,2 sudah dipakai DBCA, maka pilih node lain yaitu DCBA. Pilih DBAC, pilih ABCD, pilih DACB, pilih CBAD karena sudah tidak ada node yang memiliki nilai heuristik yang lebih kecil dibandingkan nilai heuristik DBCA. Maka node DBCA sama dengan 12 adalah lintasan terpendek. Untuk solusinya, keadaan awal lintasan ABCD sama dengan 19. Level pertama hill climbing memilih nilai heuristik terbaik yaitu ACBD sama dengan 12, sehingga ACBD menjadi pilihan selanjutnya. Level kedua hill climbing memilih nilai heuristik terbaik karena nilai heuristik lebih besar dibanding ACBD, maka hasil yang diperoleh lintasan tetap ACBD sama dengan 12. Ya, steepest descent hill climbing. Steepest descent hill climbing merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada.
Algoritma pencarian steepest descent hill climbing pada dasarnya hampir sama dengan algoritma pencarian hill climbing. Yang membedakan adalah gerakan pencarian yang tidak dimulai dari posisi paling kiri, namun gerakan selanjutnya dicari berdasarkan nilai heuristik terbaik. Algoritma dari steepest descent hill climbing search adalah: 1. Mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. 2. Ulangi hingga tujuan tercapai atau hingga pencarian tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. 3. Tentukan CUCC sebagai nilai heuristik dari seksor. 4. Lakukan untuk tiap node yang digunakan oleh keadaan sekarang. 5. Gunakan node tersebut dan bentuk keadaan baru. 6. Evaluasi keadaan baru tersebut jika merupakan tujuan keluar. Jika bukan, bandingkan nilai heuristik dengan CUCC. Jika lebih baik, jadikan nilai heuristik keadaan baru tersebut sebagai CUCC, tetapi jika tidak, lebih baik nilai CUCC tidak berubah. 7. Jika CUCC lebih baik daripada nilai heuristik keadaan sekarang, ubah node CUCC menjadi keadaan sekarang. Dan ini adalah contoh steepest descent hill climbing. Angka pada gambar 1 merupakan nilai heuristik goal atau tujuan akhir dari kasus di atas. Misalkan adalah node 3. Misalkan adalah node S, sehingga langkah-langkah dalam algoritma steepest descent hill climbing untuk contoh di atas adalah: 1. Node A dianggap sebagai current atau keadaan sekarang. 2. Lakukan pengecekan terhadap node B. Apakah node B merupakan tujuan? Jika bukan, maka apakah nilai heuristik node B lebih besar daripada current? Jika iya, maka current sama dengan B. 3. Lakukan pengecekan terhadap node C. Node C bukan merupakan tujuan dan nilai heuristik. Node C lebih dari besar kote kang. Mama beli 2 tukang. Kak, beli 2 tukang. Suka 5 sampai 7 juta. Node C merupakan tujuan dari nilai heuristik. Node C lebih besar dari current, maka current sama dengan C. 4. Lakukan pengecekan terhadap node D. Node D bukan merupakan tujuan dan nilai heuristik. Node D lebih kecil dari current, maka current sama dengan C. 5. Lakukan pengecekan terhadap node E. Node E merupakan tujuan lalu keluar atau selesai. Depth first search. Metode ini merupakan kombinasi dari metode depth first search dan breadth first search. Pada metode best search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Jika ternyata node pada level yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang sama. Salah tulis kita. Ulang dari pertama. Salah. Guys. Metode ini merupakan kombinasi dari metode depth first search dan breadth first search. Pada metode depth first search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Jika ternyata node pada level yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Fungsi heuristik yang digunakan merupakan perakiraan atau estimasi cost dari initial state ke goal state yang dinyatakan dengan aksen dalam kurung n sama dengan g dalam kurung n tambah h aksen dalam kurung n, di mana f aksen sama dengan fungsi evaluasi, g sama dengan cost dari initial state ke current state, aksen sama dengan perakiraan cost dari current state ke goal state. Contohnya, misalkan kita memiliki ruang pencarian node
M merupakan keadilan awal dari node T, merupakan tujuannya. Biaya ETG yang menghubungkan node M dengan node A, biaya yang dikeluarkan untuk bergerak dari kota M ke kota A. Nilai G diperoleh berdasarkan biaya sedangkan nilai aksen di node A merupakan hasil perkiraan terhadap biaya yang diperlukan dari node A untuk sampai ke tujuan aksen dalam kurung N. Bernilai Ngomong belajar. Kuliah. baca apa ini? Iya. Ya ini baca apa kok? Ini bernilai. Tunggu, lihat dulu, lupa. Ini. Dari sini. Buka. Yo. Dari yang atau hak aksen? Dari H aksen. Oh. Siap. Apa itu bolak-balik? Aksen dalam kurung N Ojek dia. bernilai Ya, depan kemungkinan tuh mah. jika sudah jelas tidak ada hubungan antara node N Namanya mata. dengan tujuan atau jalan buntu, kita bisa merunut nilai untuk setiap node. Bintang atau yang besar juga disebut dengan algoritma ASTAR adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Cara kerja dari algoritma ini hampir sama dengan algoritma Bus-Foster, akan tetapi dimodifikasi dengan fungsi heuristik. Rumusan formula A-bintang. Itu fungsi matematisnya dapat ditulis seperti berikut. Fn sama dengan Gn tambah H aksen N. Keterangan Fn sama dengan fungsi dari evaluasi, Gn sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dari keadaan awal hingga ke node N. H aksen N sama dengan estimasi dari biaya yang dikeluarkan dari keadaan N atau node N hingga sampai ke tujuan. Jika H sama dengan H aksen, maka proses dari pencapaian tersebut telah mencapai tujuan atau goal. Jika G sama dengan H aksen, maka F aksen random yang berhenti sistem tersebut jika bisa dikendalikan. Jika G sama dengan K adalah konstanta dan biasanya bernilai 1. H aksen sama dengan 0, yang berarti sistem tersebut menggunakan teknik Bus-Foster. Contoh kasus algoritma ASTAR. Diberikan suatu kasus seperti gambar. Jika seorang pengendara akan pergi berkeliling dari Pontianak menuju ke Melawi hingga kembali ke Pontianak, manakah rute yang paling optimal untuk dilalui oleh pengendara? Dalam hal ini, rute optimal adalah jarak tercepat untuk dilalui oleh Pontianak Melawi Pontianak. Ini adalah contoh gambar studi kasusnya. Langkah pertama, tentukan nilai dari H aksen N dengan menggunakan rumus 2 titik. D sama dengan kuadrat X 2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. A ke B adalah 14,3 sama dengan 13, 19 sama dengan 13. A ke C sama dengan 2,14, 38, 15 sama dengan 36. A ke D sama dengan 2,14, 32,4 sama dengan 31,62. A ke E sama dengan 2,14, 13,5 sama dengan 14,21 dan seterusnya. Angka ini didapat dari gambar keterangan di bawah sini.
A sama dengan Pontianak 2,14, B Singkawang 14,19, C Sintang 38,15, D Sanggau sama dengan 32,4, dan E Melawi 13,5. Kita lanjut. Setelah mencari nilai Fn kali Gn didapat dari mengukur jarak antara satu poin ke poin lainnya, lalu mencari nilai Fn dengan rumus Fn sama dengan G aksen N tambah Gn. Arah A ke B sama dengan 13 tambah 18 sama dengan 31. A ke C sama dengan 36,01 tambah 37 sama dengan 37,01. A ke D 31,62 tambah 40 sama dengan 71,62. A ke E sama dengan 14,21 tambah 20 sama dengan 34,21. B ke A sama dengan 13 tambah 18 sama dengan 31. B ke C 24,33 tambah 29 sama dengan 53,33. Dari B ke D sama dengan 23,43 tambah 34 sama dengan 57,34. Dari B ke E 14,04 tambah 16 sama dengan 30,04. Dari C ke A 35,01 tambah 37 Makanya Mourinho tidak terlalu banyak gerakan. 33,01. Ada banyak gerakan kan, berarti kalau dibully. B sama dengan 24,33 tambah 29 sama dengan 53,33. Dari C ke D sama dengan 12,43 tambah 17 sama dengan 29,43. C ke E sama dengan 26,93 tambah 35 sama dengan 61,93. Dari E ke A sama dengan 31,62 tambah 40 sama dengan 71,62. Dari D ke B sama dengan 32,43 tambah 34 sama dengan 75,43. Dari D ke C sama dengan 2,53 tambah 17 sama dengan 29,43. Dari D ke E sama dengan 19,03 tambah 20 sama dengan 39,03. Dari E ke A sama dengan 14,21 tambah 20 sama dengan 34,21. Dari E ke B sama dengan 14,04 tambah 16 sama dengan 30,04. Dari E ke C sama dengan 26,39 tambah 35 sama dengan 61,93. Dari E ke D sama dengan 19,03 tambah 20 sama dengan 39,03. Setelah Fn telah didapatkan, gambar rute terpanjang dan gambarkan rute perjalanan setiap pemilihan rute yang dilakukan dengan memilih nilai terkecil. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.